Oh, dia beli baju koko. Aja bapak ini. Nggak ada yang bayar, bisa dipulangin kok. Kata siapa bapak? Lah kata saya kok. Dah, bagus. Bagus. Tipikal orang-orang ngeselin ya. Kata siapa? Kata gua lah. Dia tampol lah, harusnya gitu. Kalau jual nasi goreng B2 kasih tanda dong, masa jual tanpa tanda apapun. Yang kocak adalah ada yang komen, dulu pernah makan di sini, makannya waktu buka puasa. Ya Allah. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Sudahkah kamu menerima amplop merah hari ini? Tentu tidak dong. Soalnya kalau di videoin akan dilaporin, gareng, bercanda. Mari kita nyari pembahasan lainnya di internet yang lagi rame. Salah satunya adalah tentang ini. Kita nggak perlu bahas ini nggak sih sebenarnya tuh, maksud gue kayak cuman sebagai seorang warga negara ya yang memiliki kawan seringkali mengeluh tentang ramainya Manggarai, Jakarta Kota segala macem, ngedenger ini jadi ikutan kesel. menjadi apa namanya, mempunyai tolak ukur yang jelas. Sekarang apakah kita chaos? Kalau kita tidak import ini barang, apakah kita chaos? Karena import pun itu kan sudah lewat. Kita kan biasanya chaos itu di tahun baru. Kita biasanya chaos itu kan di lebaran. Ini kan udah lewat semua. Kadang tuh kayak cara terbaik untuk tahu bagaimana rasanya orang lain hidup adalah berdiri di sepatunya kan. Coba jam 5 deh, jam 5 sampai jam 8 gitu ke stasiun Bekasi, lewat Manggarai, cobain. Kayak apa tuh rasanya? Ustadz di Jember isap sabu supaya kuat ngaji semalam. Oh shoy. Kenapa Doski? Ustadz di Jember isap sabu supaya kuat ngaji semalaman. Wah. Emang butuh effort kayaknya tuh. Kalau kayak gitu gimana ya? Balance. Pembahasan tentang perkara Syifa dan penipuan dan korban-korban cowok lainnya udah sempat diomongin di live streaming hari Senin. Lu bisa cek tab live streaming untuk tahu pembahasannya karena kocak sekali tentu saja. Gue lagi scroll supaya nyari konten yang jelas. Oh, atau ini. Diterapin aja. Udah besok mah gak usah beli di online lagi. Kita diomelin YouTube gak sih kalau nampilin bawa bapak kagak pakai baju? Diterapin aja. Udah besok mah gak usah beli di online lagi pak. Ya, bukan begitu, kita kan sesuai dengan ekspektasi. Iya, kalau bapak pakai dibuka dulu tuh nggak bisa pak. Nah, namanya kita pakai uang, bukannya pakai Iya, uang. semua pakai uang. Kalau bapak ini nggak jadi kan saya yang bayar ini masalahnya. Nggak ada yang namanya yang bayar. Belinya di pasar aja nanti, jangan online. Nggak ada yang namanya. Oh, dia beli baju Nah, koko. aja bapak ini. Nggak ada yang bayar, bisa dipulangin kok. Kata siapa bapak? Lah kata saya kok. Dah, bagus. Tipikal orang-orang ngeselin ya. Kata siapa? Kata gua lah. Dia tampol lah, harusnya gitu. Aish. Saya rapin lagi, bungkusnya juga rapin. Balikin ke semula pak. Ini aja bapak ini. Ini bapak ini bapaknya, kalau enggak ini. Iya bapak mah aneh. Oh, di sampingnya ada istrinya loh itu. Ibunya apa? Pancong, gak apa Gitu, cok. bapak mukul. Saya videoin sini. Saya videoin sama saya bapak Cok, kerasan tombak cok. ya. Ya bapak pakai kerasan ya. Saya videoin. Saya laporin bapak. Bapak udah mau mukul. Bapak jadi silong. Bapak Shirohige. Gimana? Waduh. Bro, gimana caranya ngomong ke atasan, bro? Pak, sorry. Tadi kan saya COD tapi duitnya nggak dapet. Kenapa nggak dapet? Itu apa? Mau ditombak saya, Pak. Tombak apa? Tombak. Tombak Zilong, Bapak tahu Zilong. Heroes never fade, Pak. Badannya kebakar, lari gitu. Astaga. Ini masalahnya kira-kira menurut lo apa? Kayaknya size-nya deh. Mungkin dia pesen XL atau XXL tapi yang nyampe S. Gitu. Kalau ukuran, nah dan ini salah satu masalah dari membeli baju-baju di online shop atau marketplace atau apa, karena secara ukuran masing-masing toko beda,
Kita juga nggak tahu apakah ini baju all size atau enggak, karena biasanya kan baju koko ada yang all size dan lain sebagainya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk beli baju adalah dengan belanja di pasar. Mantap. Dan bapak tolong pakai baju. Nggak apa-apa sih rumahnya dia. Ini di belakangnya ada tulisan-tulisan apa ya? Ini posyandu apa nih, bagaimana? Terima kasih telah membuang sampah pada tempatnya. Lah bapaknya taruh mana? Wow. Buanglah sampah pada tempatnya. Aduh. Kalau yang sampah dirinya sendiri gimana? Rumahnya lo gede, bener-bener tombak aja. Nggak tahu masih ini kayak gagang besi gitu sebenarnya. Aish. Shirohige men ini dikasih apa kumis putih Shirohige ini tuh. Dia siap untuk battle Marineford aja. Bapak sering-sering itu deh Pak lihat vlog kurir di TikTok gitu Pak, di YouTube. Coba dah rasakan ada perasaan-perasaan simpati gitu kepada kurir-kurir sekalian gitu. Susah loh. Hadapin aja. Terjadi lagi ujung tombak mau ditombak. Wow, Mas. Aduh. Jadi ini gue sempat bahas di live streaming, terus gue bilang akan gue omongin di video. Perkara sebenarnya cukup sensitif karena kita lagi mencari tahu kebenarannya. Jadi seperti yang lo tahu, food vlogger di Indonesia itu kan udah banyak. Apalagi dengan melihat contoh-contoh kayak Next Carlos, Magdalena yang bisa hidup dari mereview makanan. Kemudian banyak juga orang yang mereview makanan di TikTok. Cuman perkaranya itu jadi panjang karena salah satu makanan yang mereka review itu babi. Nasi goreng babi. Jadi ada sebuah kasus yang berawal dari konten food vlogger ini. Dia bikin review tentang nasi goreng babi yang ada di salah satu kawasan di daerah Malang. Babi yang harganya cuma 12 ribuan. Mimin awalnya juga nggak tahu guys kalau di sini ternyata nasi goreng babi, kirain nasi goreng biasa. Ini tuh nasi goreng Om Oceng, jualannya di mobil gitu, lucu deh. Nah ini nih Om Ocengnya. Ini tuh nasi goreng langganan mahasiswa Unmer karena persis di depannya. Mimin gak habis pikir bisa-bisanya nasi goreng jumbo toppingnya babi cuma 15 ribu aja. Jadi lokasi bapaknya berjualan ini ada di depan kampus Universitas Merdeka Malang. Terus setelah dibikin review video ini, tiba-tiba tukang nasi gorengnya didatengin sama Satpol PP. Nah warung itu digerebek karena mereka jualan babi tapi di spanduk mereka nggak ada tulisan tentang babi sama sekali. Kalimatnya gitu. Hal ini diduga dapat menipu para pembeli yang tidak memakan babi karena berbagai alasan. Nah padahal penjual nasi goreng itu atau Om Oceng mengaku udah berjualan dari tahun 1990 atau sudah 33 tahun lamanya. Dan selama itu nggak pernah didatengin sama Satpol PP kayak gini. Dia juga mengaku kalau selalu ngasih tahu ke pembelinya kalau nasi goreng dia itu mengandung babi dan orang-orang juga udah pada tahu kalau nasi goreng yang dia jual itu nasi goreng babi. Dari hasil dagangannya selama 33 tahun, ia sudah berhasil menghidupi keluarganya yang memiliki 7 anak. Menurut pengakuan Satpol PP yang datang, mereka mendatangi nasi goreng tersebut karena adanya aduan dari masyarakat. Nah, asumsi yang paling kuat dari pernyataan Satpol PP ini adalah masyarakat mengadu ke mereka setelah mereka melihat konten entah dari Instagram atau TikTok terkait nasi goreng ini. Masyarakat resah karena takut salah makan dan di tempatnya itu nggak ada tulisan terkait babi sama sekali sehingga dianggap membahayakan mereka. Nah, kasusnya adalah itu. Soalnya, ini juga gue pertanyakan dari kemarin, dari video reviewnya, kan di depannya dia ada semacam banner kayak gitu kan. Ada banner ini kan, banner ini tuh berapa meter nggak sih? Sampai samping nggak sih? Di sini tuh tulisannya nasi goreng Om Oceng Unmer, biasa jumbo spesial bla 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 bla. Tapi nggak ada bagian dari ininya yang ada tulisan babinya. Terus tiba-tiba waktu ini dia ada tulisan B2. Nah itu yang jadi pertanyaan gua. Karena gini, kita jadi kebagi kedua sisi nih. Orang mikirnya kayak, wah, gara-gara di review sama TikToker ini jadi ditangkep. Gara-gara orang tahu kalau itu nasi goreng babi. Sedangkan di sisi lain ada orang yang mikir bapaknya playing victim karena dari awal tidak ada tulisan B2 di sana, yang artinya itu mengartikan kalau ada kandungan babi di dalamnya.
Satpol PP alasan utamanya menangkap adalah karena tidak ada diferensiasi yang menandakan itu ada babinya. Yang ngebikin semua ini ramai adalah banyak orang-orang biasa yang katakanlah majority muslim itu tidak tahu nasi gorengnya babi atau tidak. Ada orang yang bilang kayak, iya bener, dulu teman-temanku juga ada beberapa yang beli di situ dan nggak tahu kalau itu B2, baru tahu lewat konten. Yang jadi masalah gini, yang di kepala orang-orang sederhananya adalah bapak ini udah berjualan 33 tahun. Kalau selama itu jualannya adalah ini, dan orang yang majority muslim makan ini dengan ketidaktahuan mereka kalau ini ada babinya, itu akan menjadi masalah tersendiri. Tuh. Karena di video TikTok ini kalimatnya selalu bilang kayak ada nasi goreng babi. Kemudian ada orang yang lihat konten ini, lah gue pernah makan di sini, emang babi ya? Terus dicek, terus akhirnya ketahuan ini babi, barulah dari situ muncul perkara. Jadi kalimat orang-orang yang bilang kayak, oh TikTokers ini mematikan rezeki orang, justru bisa berubah menjadi sebaliknya. Yang pada akhirnya orang bisa mikir kayak, gara-gara TikTokers ini gue jadi tahu kalau gue pernah makan babi. No, gitu. Terus gini, jadi ada orang yang bikin akun TikTok namanya kuliah halal. Mungkin dia mau gitu, kuliah halal. Terus dia lagi berusaha ngasih tahu. Intinya ini akun TikTok yang ngasih tahu makanan ini halal atau enggak untuk di-list supaya orang Islam berhati-hati supaya tidak makan makanan itu. Terus dia ada nunjukin Google Maps-nya. Nah, di Google Maps-nya itu tulisannya nasi goreng Om Oceng. Udah. Tidak ada kalimat babi atau enggak. Tapi ketika kita cek sekarang, tiba-tiba jadi nasi goreng B2 Om Oceng. Yang mana ini menjadi pertanyaan kan? Ini baru ditambahin apa gimana? Ini kalau kita lihat reviewnya. Ini review loh. Seminggu lalu pedagangnya gak ngingetin kalau pakai daging babi. Juga gak ada tulisan atau keterangan yang nunjukin kalau pakai daging babi. Kalau jual nasi goreng B2 kasih tanda dong, masa jual tanpa tanda apapun. Yang kocak adalah ada yang komen, dulu pernah makan di sini, makannya waktu buka puasa. Ya Allah. Ya Allah, ya Robi. Ya Allah. Sebenarnya nggak ada masalah. Kita perlu bold dan underline. Tidak ada masalah untuk orang jual nasi goreng babi karena kita tahu target marketnya berarti bukan untuk orang Islam. Yang dicari adalah ya orang-orang non-muslim yang emang mencari kenikmatan babi melalui nasi goreng. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau misalkan tidak ada penanda kalau itu ada babinya dan lain sebagainya, justru itu membuat perkara lain. Akhirnya didatengin Satpol PP. Satpol PP juga bilang kalau Om Oceng melanggar Perda Kota Malang terkait ketertiban umum dan lingkungan. Akhir dari kasus ini adalah Om Oceng udah menandatangani terkait hal surat pernyataan yang berisikan bahwa yang bersangkutan harus bersedia pindah dan tidak lagi menjual nasi goreng babi. Lul. Dan ini diupload Maret 16. Sudah lama banget itu. Maret 10 video TikTok ini pertama kali naik. Maret 16 kuliah halal ngasih tahu kalau ada ini babi ya gitu. Terus nggak lama ada laporannya berujung penutupan. Ada Nasgor B2 tapi gak ada keterangannya nih Om Oceng baru menambahkan tulisan B2 setelah kasus ini viral dan setelah dia berpindah tempat. Ya mungkin Om Oceng dirugikan karena harus pindah tempat, di mana tempat awalnya itu telah lama ia tempati dan sudah banyak pelanggan yang tahu kalau Om Oceng jualan di sana. Apalagi tempatnya depan kampus, sehingga membuat market dari nasi goreng Om Oceng jadi lebih meluas. Justru karena itu di depan kampus, orang kampus itu cenderung mencari yang murah. 12.000 tuh hitungannya murah loh. Ya nggak sih? Terus dia tertipu, kan jadi masalah. Ini kuliah halal ya. Konten yang aku buat untuk edukasi seputar hal pasti melalui proses riset dan ada sumber yang menjadi landasan. Sampai detik ini aku tidak pernah mendapat keuntungan sepeser pun dari pihak manapun terkait isi konten edukasi seputar halal. Oke. Jadi pure edukasi halal yang TikTok ini. 10 Maret ada orang nge-DM kuliah halal untuk ngasih tahu kayak ini ada postingan tentang nasi goreng babi di Unmer, tapi nggak ada tulisan babinya. Bahaya sekali mbak. Akhirnya setelah dapat DMG ini sama akun TikTok kuliah halal di riset, dan hasil risetnya
Di kolom komentar banyak juga yang ternyata baru tahu dan pernah makan. 15 Maret akhirnya konten tadi dibuat, konten ini yang ngasih tahu kalau di depan Unmer ada nasi goreng babi. Bye-bye ya yang muslim gitu. Dengan segala disclaimer dan caption yang panjang tanpa mencatut dan menyudutkan pihak manapun. Isinya himbauan untuk bertanya sebelum membeli. Dari situ makin banyak yang cerita bahwa baru tahu dan kena prank. I feel you, makanya kenapa aku nggak tega diem aja, karena ternyata yang katanya semua orang tahu kalau itu non halal, ternyata faktanya sayang banget 40 hari ibadahmu aku nggak bisa diem aja karena memang faktanya seperti itu. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa nggak sih Bang? Kalau nggak tahu nggak apa-apa kan? Sampai pada akhirnya banyak dari teman-teman yang berinisiatif buat mention pihak-pihak berwenang dan bisa dicek sendirilah apa jawabannya. Terus yang bikin akun TikTok ini juga sempat ada pertanyaan. Sejak kapan tulisan B2 itu ditulis? Apakah dari tahun 1990 dari awal berdiri? Yakin disebutkan semua orang itu tahu atau asumsi saja? Atau orang sekitar situ berganti karena penerimaan mahasiswa baru? Apakah yang baru juga tahu? Oh iya juga ya kalau dipikir-pikir ya. Kan kuliah masing-masing tahun ada yang lulus ada yang masuk. Lalu pertanyaan ketiga, apakah dalam konten video yang saya buat ada pernyataan untuk menyudutkan pihak tertentu? Last but not least, kenapa spanduknya ada cat biru? Apakah ada pihak lain yang merasa tersinggung dipakai branding? Oh, karena di tulisan yang biru itu kalau nggak salah tulisan kampus nggak sih, Ban? Iya. Oh, Unmer. Tulisan yang di cat biru itu yang tulisan Unmer ini. Nah, berarti kan kalau tulisan biru itu di sini, tulisan B2 tuh harusnya ada di sini dong. Tapi kosong. Ya. Terus akhirnya dicek di Pemkot Malang, tidak ada keterangan bahwa ada B2 di sana. Terus ada penertiban dengan persuasif dan humanis. Penjual sudah mendandatangani surat pernyataan. Berarti playing victim dong hitungannya. Emang kadang tuh kita selalu lemah men sama orang tua ya nggak sih, maksud gue. Apalagi kita bicara tentang struggle gitu. 33 tahun. Waktu yang sangat lama sekali. Tambahan info terupdate juga, yang dibilang jadi langganan mahasiswa itu banyak yang kaget. Baru tahu kalau selama ini yang mereka makan adalah wow. Dan beliau itu dipindah tempatkan di tempat lain yang tidak di situ, bukan diusir dan tidak boleh jualan lagi. Ya. Buset. Coba bayangin, itu kan udah 33 tahun ya. Ada satu orang yang langganan terus, katakanlah seminggu sekali beli nasi goreng di sana gitu. Dengan happy, Bapak satu ya, oke. Bapak ayamnya enak atau dagingnya enak. Wah murah tapi enak begini gimana caranya? Waktu baca ceritanya tiba-tiba shock langsung. Jantungan. Berusaha dimelepehkan. Udah. Kalimat ini nih yang bikin orang rancu. Orang-orang sudah tahu kalau saya ini jualan nasi goreng babi dan selama ini tidak ada masalah apapun. Dan di spanduk jualan saya juga ada tulisan B2 atau babi. Ujar Bambang kepada Tribun Jatim. Bambang ini Pak Oceng ya. Niatnya promo biar rame, malah promo biar membongkar babinya atau enggak. Ya Allah. Banyak lagi yang pernah beli. Ya Allah. Nah iya, ini cuman nih perdebatannya masih kayak gini, Ban. Perdebatannya tuh masih perdebatan yang ayo lu gara-gara TikTok matiin rezeki orang gitu-gitu. Yang padahal kalau dipikir-pikir lagi, ya gimana? Perkaranya tuh ini babi dan umat muslim itu tuh kayak air sama minyak men, nggak bisa sama sekali disatuin. Saya anak Unmer dan pernah jadi korban bapak-bapak ini, bahkan ada mbak-mbak berhijab yang beli pun nggak dibilang kalau haram. Dan kita nggak cuma bicara si babinya ini loh, kalaupun misalkan dia beli nasi gorengnya yang nggak pakai daging, kan masaknya di tempat yang sama gitu loh, dan itu jadi perkara. Sederhananya gini, ada orang udah jualan 33 tahun, dagangannya laku, somehow pengen dibikin lebih laku dengan pakai penglaris online ya kan. Next sekarang kan sering disebut penglaris online kan. Terus waktu dilarisin ternyata malah ngubur diri sendiri karena blunder di sana tidak ada tulisan B2.
Sedangkan di videonya berkali-kali diingatkan, berkali-kali dibilang kalau ini nasi goreng babi. Akhirnya terbongkar semuanya. Bapaknya melakukan manuver untuk segera menuliskan B2 di sana. Tapi terlambat karena sudah banyak korban. Kita quote and quote korban karena mereka nggak tahu yang mereka makan babi. Akhirnya speak up, ngomong, wah ternyata babi. Dan ya udah rame. Parah banget, aku pernah beli di sana nggak tahu kalau itu pakai babi. Astagfirullah, astagfirullah. Enak gak kah daging babi? Gitu. Bener dijawab. Terus terang nggak enak, ngerasa agak aneh. Nasi gorengnya juga biasa aja, cuma murah. Nah murahnya ini ketemu kata mahasiswa, ya langsung nyambung dong. Masalahnya kalau semua mahasiswa beli di sini gimana? Tapi masuk akal kan? Maksudnya di kepala kita semua masuk akal kan? Untuk dia jualan babi tapi tidak ada notis kalau itu babi salah gitu. Ya nggak sih? Kita minority muslim men. Negara Islam salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan mungkin yang terbesar, gue gak tahu. Konteks kayak gini tuh sensitif sekali kan. Kita aja pernah berantem gara-gara apa? Rendang babi ya. Udah ya jelas ya. Tidak ada perdebatan yang aneh-aneh ya. Semoga jelas dan semoga lu tahu berdiri di pihak yang mana. Tentukan sendirilah. Coba kita lihat reviewnya deh. Baru aja beli, kukira halal, ternyata daging babi. Lain kali dikasih label mas ya. Setahun lalu loh ini. Berarti emang udah menahun dong. Kasih tulisan nasi goreng babi B2 dong supaya kami bisa bedain. 3 tahun lalu loh ini. Tolong dong dikasih tulisannya kalau nasi goreng non halal. Ya berarti emang udah menahun masalahnya. Berarti siapapun reviewer ini gak salah. Dan ini juga sobat kuliah ini gak salah. Penjelasannya benar. Kita lagi bicara 3 tahun lalu loh Pak. Ada 3 tahun lalu. Nasi goreng haram yang sangat murah. Aduh lucu juga. Yang tahu-tahu, yang enggak merasa ketipu, yang ini dan itu. Sekarang udah tutup, udah pindah. Semoga Om Oceng bisa tetap berjualan seperti biasanya. Apalagi kan udah ada tulisan babinya kan. Jadi semoga tetap lancar. Karena gue yakin dia peminatnya akan tetap banyak. Semoga tiktokers, reviewer makanan tetap mereview makanan karena kita butuh pesugihan online. Karena kita juga butuh tahu makanan-makanan terpencil yang enak gitu. Hidden gem gitu, hidden gem. Dan semoga kita semua bisa menerima informasi dari dua belah pihak, tidak satu aja karena itu akan menimbulkan perdebatan. Tap. Ya. Joget-joget di tengah jalan sambil live di trotoar Bandung, hiraukan teguran dishub. Selamat datang di Simpang Merdeka Aceh. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Bandung mengimbau kepada teteh yang melakukan live streaming di tengah jalan. Oh, Doski niatnya bercanda-bercandaan. Si Ade, lele. Sholat yang benar.